Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dwi Nursanti dengan NPM 235605004 Rek D. Di sini saya akan menjelaskan resumen hasil saya dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan yang penulisnya Vidya Ari Pratama MPD. Bab pertama yaitu pengertian kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dan pendidikan yang cakupannya lebih luas dari demokrasi dan pendidikan HAM. Zambron berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian pendidikan kewarganegaraan karena bahannya meliputi pengaruh positif dan pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humanis. Maksud dan tujuan. Tujuan umumnya untuk memberikan pengetahuan serta kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara. Tujuan khususnya agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab. Bab kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Querniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Dalam pengertian warga negara secara umum, dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dan hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Yang pertama, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang bab ketiga, memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, pertama, karena kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran. Kedua, karena perkawinan. Ketiga, karena turut ayah atau ibu. Asas-asas kewarganegaraan. Asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditemukan oleh orang tuanya. Sedangkan asas ius soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Bela negara. Pengertian pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN, pembela negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Maksud dan tujuan PPBN, usaha membela negara, bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Negara. Konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dinyatakan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Kedudukan, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi, WANUS berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan, WANUS bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan, keuletan, dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan menyerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kebangsaan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Asas-asas ketahanan nasional. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau keraton yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara lembaga. Kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasaan secara teratur. 3. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Apabila kita terapkan nilai-nilai tersebut di Indonesia, maka nilai-nilai itu tidak boleh terlepas dari sila-sila Pancasila dan secara operasional sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebab demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin, yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan. 2. Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM. Itu saja penjelasan resum dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.